Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Di video kali ini kita akan membahas tentang Firebase Cloud Messaging atau bisa disingkat sebagai FCM. Jadi apa sih itu konsep dari FCM itu ya? Seperti biasa kita bisa lihat di sini. Ini adalah konsep dari dasar dari sebuah sebuah website. Ketika klien ingin melakukan permintaan, maka permintaan itu diterima oleh server ataupun database, yang mana dia akan menyaring permintaan yang diminta klien, kemudian diberikan dengan respon. Nah, di FCM ini kita bisa memberikan respon ke klien tanpa menggunakan request. Jadi nggak ada request nih, tiba-tiba aja server langsung ngirim respon. Nah, itu apa aja tuh maksudnya? Nah, di situ kita menggunakan namanya nanti database-nya menggunakan Firebase ya. Firebase. Nah, di Firebase itu nanti dia akan memberikan respon ke klien. Penggunaan FCM itu apa aja? Penggunaan tanpa menggunakan request. Pertama ada kasih notifikasi, yang kedua ada kirim data, yang ketiga ada data UI, dan ketiga tersebut memiliki kriteria untuk dimasukkan fungsi tersebut. Jadi tidak semua ya hanya langsung melakukan respon. Misalnya notifikasi itu tanpa menggunakan request, tidak, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat si notifikasi itu hanya langsung berikan ke klien tanpa digunakan request dalamnya itu. Seperti contohnya, misalkan ada di sebuah website misal belanja online. Nah, di situ tiba-tiba kan misalkan sebuah penjual itu ya, dia memiliki misalkan diskon ataupun promo. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan notifikasi tanpa menggunakan request. Jadi dia langsung memberikan diskon terbaru ya, agar pembeli itu tahu itu ada diskon apa sih. Kemudian ada kirim data ya, hampir mirip lah ya. Kirim data misalkan seperti apa ya, sebentar saya mikir dulu. Contohnya kayak ngirim data tanpa kliennya notifikasi. Sebentar, siapa ya, itu kirim data hampir mirip seperti konsepnya dengan notifikasi ya. Tapi data apa nih yang biasanya dikirim tanpa menggunakan request? Mungkin sama ya, data berita terbaru terkini itu notifikasi nggak sih masuknya? Beda ya, mungkin berita yang lagi update, nah itu bisa kirim data ya. Itu kan bukan notifikasi, bisa digunakan sebagai notifikasi juga bisa, tapi data juga bisa. Nah, untuk update UI misalkan di sebuah web, misalkan ada web novel ya, novel. Nah, web novel itu dia sudah diatur sedemikian rupa di logikanya, yang mana ketika real time-nya itu di negara itu adalah waktunya malam ya, maka dia layarnya disesuaikan saturasinya, kontrasnya, keterangannya, maka akan diatur. Jadi pengguna itu tidak terlalu cerah ya layarnya. Jadi mungkin itu contoh penggunaan FCM-nya pada update UI. Selanjutnya ada state. Nah, state keadaannya.
Di state keadaannya nggak ada ya, contohnya saya jelasin aja lah. State keadaannya itu ada yang namanya foreground dan background. Nah, foreground itu yang dimana kita tuh ada di dalam website itu aktif gitu ya. Misalkan kita membuat tab baru di sini misalkan. Nah, ini misalkan di contoh misalnya di GitHub aja nih ya. Kita masuk ke GitHub. Nah, ini adalah foreground yang mana itu yang sedang kita jalankan atau aktif. Nah, sedangkan background itu ada dua, ada yang pause, ada yang terminate. Yang pause itu ketika kita misalnya ini nih ya, ini kan kondisinya foreground. Nah, ketika kita pindah ke Flutterfire, nah ini otomatis si tab yang GitHub ini dia masuknya ke background. Jadi ini statusnya lagi di pause nih. Statusnya lagi di pause. Jika di terminate ya ini dibuang ataupun ditimpa, diganti gitu ya. Misalnya diganti gitu ya. Dia akan pindah. Nah, itu adalah background yang terminate. Nah, untuk yang foreground itu dia tidak akan memunculkan notif ya. Jadi notifnya diolah pas pengguna itu tidak aktif atau tidak di kondisi tidak di dalam kondisi foreground. Dia notifnya munculnya ketika background, ketika kita ada di luar ya, ada di luar atau tidak dalam jangkauan aktif itu. Jadi ketika kita buka aplikasi maka kan itu dia masuk tuh ke foreground, otomatis kan notifnya memang udah ada, jadi munculnya nggak pas kita masuk ke aplikasi atau website itu yang baru dimunculkan, tapi sebelumnya memang di background sudah diatur, ketika kita masuk itu langsung muncul. Mungkin agak mirip ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya topik. Nah, topik itu ketika klien misalkan memencet tombol subscribe. Nah, si Firebase ini, misalkan database ini, misalkan penyelogikaannya contohnya kayak gini ya. Misalkan ini adalah klien. Nah, ini Firebase. Ini atur aja, ini kita ganti misalkannya subscribe ya. Maka ketika klien itu mensubscribe, yang klien yang lain tidak subscribe, maka ketika server memberikan data baru, maka hanya yang subscribe saja yang menampilkan data tersebut gitu. Oke, nanti yang akan kita gunakan itu adalah ini Flutterfire. Kita menggunakan Flutter dan Firebase maksudnya. Nah, di situ kita pertama di sini kita membuat project di Firebase-nya ya, terserah kalian. Hanya belajar. Nggak bisa belajar Firebase. Coba kita Google Cloud Project. Tulis ya. Belajar Firebase. No Google Project available. Wait, happen. Bentar, kita refresh dulu kali. Oke, coba kita create belajar Firebase. Waalaikumsalam. Kita continue. Nah, di sini enable aja. Kita membuat project Firebase. Kemudian ini enable juga. Continue aja. Kemudian ini default akun Firebase. Create project. Dan di sini akan kita dibuatkan ya. Dibuatkan buat dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan buatkan project di Firebase-nya atau database di Firebase-nya. Oke,
lagi loading. Sambil loading kita buat folder projectnya. Di sini open terminal, kita cek dulu getnya udah ada belum. Nah kalau dari kayak gini berarti dia udah ada projectnya. Kemudian kita buat aja get create belajar Firebase, mungkin gitu ya. Kita enter command not found. Oh ada projectnya, saya lupa. Get create project belajar Firebase. Oke, di sini ada pilihan. Pilih saja yang Flutter Project 1. What is your company domain? Apa ya? Belajar Firebase. Kita pakai Swift ya, pakai Swift. Kemudian Kotlin. Kemudian what do you want to use on Kotlin? Yes. Oke, ini udah dibuatin ya. Add packaging dev Flutter links. Oke, sudah dibuatin. Apa kita menggunakan get text pattern ya? Kita gunakan. Oke. Dia langsung dibuatin. Oke. Coba kita buka ya di VS Code-nya. Bisa pakai CD tapi saya agak ribet juga. Kita buka VS Code-nya di sini. Open folder. Kalian ingat-ingat kalian buatnya di mana? Di user available, kemudian di sini belajar Firebase. Nah, tinggal kita buka. Dan di sini di dalam libnya dia udah otomatis dibuatkan struktur awal di Flutter ya, kayak modals, ada binding, controller, views, ada roots, ada data juga kayak gitu. Coba kita lihat lagi di Firebase-nya. Oke, udah jadi nih Firebase-nya. Kalau gitu udah jadi kayak gini, tinggal diatur-atur lagi. Oke, mungkin itu dulu ya, kita lanjutkan nanti. Oke, setelah itu kita akan atur Android di Firebase-nya. Nah, di sini kita buka Firebase-nya. Kemudian kalian klik ke general di sini ya. Kemudian kalian ini ada your add app ya. Karena saya tadi udah buat. Jadi akan muncul seperti ini. Kalian tadi ketika klik kalian add terus pilih yang bagian Android ini, dia akan muncul seperti ini. Nih, kayak gini. Nama kalian register dulu ya app-nya ya. Tadi nama app-nya apa, kalian bisa lihat di bagian di Android app, kemudian kalian cek ke build grade yang ada di app. Kalian scroll di sini nanti ada yang cari com. Nah, application ID ini kalian copy, kemudian kalian masukkan ke nama register app-nya. Gimana sih, awal-awal lupa saya. CNTK. Nah, kemudian my ID-nya mana sih tadi? Oh, itu nama tadinya com sama nama kalian terserah mau apa. Saya gunakan latihan FCM di sini. Latihan FCM, nanti namanya kayak gini, latihan FCM. Nah, setelah itu kalian download ini aja, download file Google Service JSON ya. Nah, udah kalian download, kalian tarik aja, masukkan ke folder app. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Google Service JSON kayak gini. Oke, habis itu kalian lanjut next ya kan. Nih, add Firebase SDK. Ini kalian masukin, ini kalian baca, ini untuk yang di Gradle yang ada di project build Gradle. Kalau enggak yang ini dulu, project app build Gradle. Di sini kalian buka.
Yang pertama yang di app build Gradle. Nah, di sini kalian tambahkan untuk yang di pluginnya. Tambahkan untuk yang Android application sama ID Google Service. Ini saya sudah tambahkan ya ID Google Android application sama Google Service. Kemudian tambahkan juga untuk dependensi ini, dua ini. Kalian kalau nggak ada dependensi, kalian buat aja, tulis dependensi kurung kurawal, masukkan deh. Selanjutnya kita tambahkan yang ini, yang project build Gradle. Tambahkan plugin aja ya, pluginnya ini. Kalian buka, itu ada di app Android, app, kemudian cari yang Gradle build Gradle. Nah, sini kalian cari untuk yang plugin. Kalau nggak ada, kalian buat aja plugin sini paling atas ya. Kalau plugin itu harus di atas, kemudian masukkan aja ininya, dependensinya gitu. Oke, itu dulu ya. Oke, pas udah kita buat kriteria yang untuk Android, kita tambahkan juga dependensi ya. Kita butuh menambahkan dependensi di sini. Cloud Messaging kita kan menggunakan FCM, Firebase Cloud Messaging. Nah, yang pertama harus kita install adalah itu sini Firebase Core sama Firebase Messaging ya. Ini saya sudah tambahkan caranya dengan get install Firebase underscore core, kemudian get install underscore messaging. Nah, habis itu kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada pemberitahuan bahwa jika kamu menggunakan Flutter Android Embedded versi 2, Flutter kurang lebih dari atau sama dengan 112, then no additional, lebih dari atau sama dengan versi 1.12, itu kita nggak perlu menggunakan ini, yang ini di sini. Coba kita cek versi gimana caranya. Flutter strip version. Nah, di sini udah ada nih versi 3.36 ya, udah sangat lewat ya, berarti nggak perlu itu. Oke, mungkin itu aja dulu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Tadi kan kita sudah melakukan penyesuaian di Firebase dan di VS Code-nya ya. Sekarang kita buka lagi gimana cara menjalankannya ya. Kalau udah kayak kemarin, kemarin kalian bisa buka VS Code-nya, kemudian kalian apa ya? Kalian cari dulu ya. Kita ketik misalkan cara menampilkan project Flutter di tampilan Android HP. Nah, di situ ada tuh settingnya, di USB debuggingnya. Kalian harus atur, ada, cari aja dulu ya. Nah, kalau udah, maka kalian akan menggunakan kabel USB untuk menyambungkannya. Nah, kemudian kalian tinggal flutteran, kemudian pilih yang Android kalian. Saya terlepas sebentar ya. Flutteran ini belum nyambung nih. Bentar ya, kita copot, masukkan lagi. Nah, di sini udah ada mobile nih. Ini udah tersambung, kemudian kalian tinggal coba ulang lagi flutterannya. Flutteran. Loading ya. Agak lama nih biasanya. Oke, udah berhasil. Kalau misalnya kalian baru awal-awal itu emang agak lama. Nah, kemudian kalian jangan tinggalin ya, karena nanti di Androidnya, di HP kalian itu dia akan
perizinan untuk menginstal ya website, tampilan website di HP kalian nih kayak gini. Sebentar. Nih kayak gini bentuknya. Tuh. Kayak gambar Flutter ya. Ya lepas lagi. Nggak boleh sering-sering disenggol. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini. Nah, ini tampilan awal Flutter. Oke, itu udah jalan ya, misalkan udah jalan. Nah, sekarang kan udah bisa tuh kita jalanin ya. Nah, kita sekarang masuk ke messagingnya. Gimana cara kita membuat messaging di Firebase itu. Nah, kalian pertama buka di bagian run, kemudian cari messaging. Nah, pas di messaging ini kalian buat new campaign, pilih yang notification. Di sini kalian ketik misalnya di sini teks. Notification teksnya apa nih? Teks doang ini mah. Gitu. Kemudian scroll, ini untuk gambar, terserah kalian mau nyoba. Saya nggak coba dulu ya. Nyoba itu doang. Nah, ini tampilannya akan kayak gini nih. Ini tampilan di HP kalian. Nah, ini next aja. Kemudian targetnya ini kalian bisa lihat, ini ada user segment dan topik. Kalau topik itu dia hanya orang-orang yang subscribe website kalian. Misalnya ada logika pengkondisian yang mana si usernya itu dia telah mengklik subscribe, atau logikanya kalau kalian misalnya punya apa sih namanya, influencer. Nah, kalian kan subscribe tuh ya. Nah, orang-orang yang subscribe doang yang bisa melihat berita yang khusus untuk mereka ya, pengikutnya gitu ya. Ini contohnya mirip kayak gini. Kalau user segment itu dia semua orang yang memakai aplikasi ini dia akan dimunculkan. Kita pilih ini, kemudian next aja, ini nggak perlu. Ini schedule tampil, kemudian review, kemudian publish. Ini udah pelataran belum ya? Belum pelataran guys, belum tersambung. Aduh. Yes, dapat 2 video. Satu video sih sebenarnya. Pertama mah cuman itu doang. Ntar ya guys ya. Ini masih jalan ya. Oke, ini udah pelateran. Lah, kok ke website? Aduh, kacau. Belum terhubung ini. Copot lagi. Nah, ini nih ribetnya gini. Bentar ya. Sambungkan dulu nih. Nih ada nih. Baru pelateran. Ctrl C aja. Pelateran. Oke, di jalan. Bentar, nunggu lagi ya teman-teman. Kita buat lagi nih karena tadi nggak nyambung. Harus buat lagi.
Nih, ini di HP-nya saya dalam kondisi kita nggak buka websitenya ya, atau file yang terbuat dari kita menghubungkan Androidnya ya. Ini kita hapus dulu, dia nggak jalan nih. Notifikasi kayak tadi, ini teks aja, teks doang nih bos. Nah gitu, ini tampilannya, ini next next aja. Oh, ini jangan lupa, ini yang buka website kita, kemudian review, publish. Tunggu, nanti akan muncul notifikasi di HP kalian. Sabar dulu ya, dia butuh waktu. Biasanya dia kebaca nih di sini nih, di debug install. Belum muncul. Active complete, harusnya udah muncul nih. Ntar ya, nggak muncul ya, aduh kacau. Ini jalan sebentar, tadi bisa saya cek, saya coba lagi kali ya. Kita coba lagi mungkin. Ini ngasal aja, nggak apa-apa, harusnya bisa ini. Campikan was sukses. Nah, ini muncul nih guys nih. Nih, kalian bisa lihat ya notifikasinya tuh. Ini muncul. Kelihatan nggak ya? Oh, ini nih. Nggak kelihatan ya. Nih, teks, kemudian itu ada tulisannya teks doang. Ini yang kedua tadi baru masuk dia. Butuh waktu ternyata. Nah, tadi dalam kondisi kita di luar kayak gini. Nah, dia bakal munculkan notifikasi jika kita masuk kayak gini. Nah, tampilan dashboard, maka notifikasinya dia nggak muncul karena dia sebenarnya udah dapet, tapi nggak muncul karena kita berada di for background ya. Dia harus berada di luar dalam aplikasi jika ingin memunculkan notifikasi itu gitu. Selanjutnya kita akan menuju ke yang bagian topik, yang bagian subscribe itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mau ngetes yang bagian untuk topik ya. Dari sini kita buka untuk apa penggunaannya di sini. Ini kita bisa baca dia menggunakan ini. Wait Firefox. Nah, kan kita sebelum misalnya kita ini dia udah ngeklik subscribe atau belum, kan kita harus butuh suatu pemantik ataupun tombol ya. Kita buat tombol dulu, tapi di sini kita ya main dart, kemudian di sini kita buat feature void di sini, yang mana kita ini dari message background handler, itu dari yang sini. Jadi ketika si topik itu nggak muncul ya di itu, nah dibantu dengan background message. Nah, di sini ada widget, flutter binding, ensure initialized, kemudian wait Firefox initialized app, menggunakan initialized ya. Kita juga udah ubah di sini, kita gunakan stateless, kita buat kelas my app di sini. Kemudian ini rutenya, di sini ada, nah ini fungsi dari si ininya, si topiknya yang ini. Nah, yang ini. Gitu. Selanjutnya di home view-nya, jangan lupa kalian import ininya, messaging Firebase, kemudian core Firebase juga di home view. Kita tambahkan di sini tombol.
Kemudian di sini kita juga buat get view. Ini nggak dirubah ya, kita cuma tambahkan tombol yang mana dia mengaktifkan controller subscribe. Nah di controller itu kita buat kelas home controller void subscribe yang mana async print dijalankan. Nah ini fungsi dari yang ini itu await Firebase topic waiter gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu, ada lagi, kita harus menginput kalian buka yang overview, kemudian Android installation. Di sini kita juga harus menambahkan yang namanya enabling multidex. Ini kalian copy, kalian masuk ke Android, kemudian app, kemudian ke build Gradle, kalian tambahkan di bagian default config yaitu multidex enable. Jangan. Kemudian dependensinya juga kalian tambahkan ini Android support multidex ini. Selanjutnya itu kalian jangan lupa import kelasnya juga ya, salah klik. Nah kalau udah kayak gitu kalian buka Firebase-nya. Di sini kalian misalkan Neo Campaign notification, di sini misalnya topik sudah subscribe. Kemudian di sini kalian di targetnya pilih yang bagian topik. Message topiknya diambil dari di home controller yang ini. Gitu, taruh sini. Next, kemudian tinggal klik review. Nah, jadi ketika diklik review, kita dalam kondisi nggak buka app-nya ya. Nah ini kan tombolnya nih, kita belum mencet tombol, tapi di sini dikirimi notification untuk yang topik ya. Nah itu nggak bakalan muncul karena dia belum subscribe. Ini hanya untuk notification yang udah subscribe. Jadi kita klik ini, nanti kita udah masuk menjadi subscribe. Kemudian ketika ini kita publish, maka di handphone kita akan mendapatkan notification yang bertuliskan topik sudah subscribe gitu. Seperti itu. Ini karena di komputer jadi nggak muncul ya guys. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.